Oke Sobat iCast, kembali jumpa di episode ketiga Imaksi Podcast bareng aku Meisha. Sebelum itu udah pada dengerin episode sebelumnya belum nih? Yang belum jangan sampai kelewatan, sayang banget loh. Kali ini spesial banget loh Sokes, karena iCast collab sama Departemen Sosial Politik. Podcast kali ini bernama Popol dan Kupa, podcast politik dan kupas pagi. Yeay, gak sabar banget dong pastinya. Nah, Sokes, iCast kali ini bisa kalian lihat dan dengar di YouTube, IGTV, dan juga Spotify Imaksi. Oke, Sokes, di episode iCast spesial kali ini, kita kedatangan bintang tamu yang tidak kalah spesial loh. Siapa ayo? Kali ini kita sudah bersama dengan Kang Pal atau yang lebih akrab disapa dengan Kang Basna dari Akuntansi 2018. Halo Kang, dan enaknya dipanggil apa nih? Halo, panggil Basna aja deh kayaknya. Oke, Kang Basna mungkin ya, biar lebih ini. Iya. Oke, Kang, apa kabar nih? Alhamdulillah, sedang dalam kondisi stabil. Oh iya, Kang Basna, akhir-akhir ini kesibukannya ngapain aja nih, Kang? Ya gini aja ya, so sibuk. Enggak deh. Jadi ya gini palingnya ngurus organisasi secara daring, terus suka bikin musik juga, nulis lagu juga, mau baca aja, browsing di internet gitu aja sih sebenarnya. Karena kebetulan lagi libur juga kan sekarang gitu kan. Gitu. Iya betul. Sekarang dilaksanakan secara online ya Kang semuanya. Iya. Oh ya ini Sokes, tahu nggak sih Kang Basna ini pernah menjabat sebagai Ketua Departemen Pengembangan Sumber Daya Organisasi BPU Imaksi tahun 2020. Dan juga pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Seni BEM-Kema FPB UPI tahun 2020. Dan saat ini menjabat sebagai Ketua Bidang Kajian Ilmu HMI Komisariat PB UPI 2020 dan Wakil Ketua Umum BEM-Kema FPB UPI tahun 2021. Keren banget kan Sokes? Oke, kali ini di episode iCast spesial kali ini kita akan membahas tema perjuangan mahasiswa melalui aksi turun ke jalan. Aku sendiri penasaran nih Kang, sebenarnya apa sih arti dari perjuangan mahasiswa itu sendiri dan mengapa banyak mahasiswa rela mengorbankan materi dan lain-lain untuk melakukan aksi. Baik Kang, penjelasannya mungkin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ya. Selamat datang di podcast dari Imaksi ini ya. Tadi hostnya nanya gitu sebenarnya perjuangan mahasiswa ini apa gitu dan kenapa sampai rela mengorbankan ya? Iya materi, tenaga, waktu dan lain-lain gitu Kang untuk melakukan aksi ini. Ya begini, bagi saya sendiri gitu melihat apa itu perjuangan mahasiswa, mungkin kita bahas atau kita kupas secara kebahasaan dulu gitu ya. Kalau secara terminologi atau kebahasaan, perjuangan itu kan berarti usaha untuk merebut sesuatu gitu, usaha untuk mendapatkan sesuatu, usaha untuk merebut kembali sesuatu gitu. Kemudian kalau misalkan dari mahasiswa itu sendiri, ya secara terminologi atau secara bahasa kembali lagi, menurut KBBI itu adalah seseorang yang belajar di perguruan tinggi. Itu mungkin untuk arti secara bahasanya. Cuman yang saya baca dari buku cendekiawan dari Iran, ada Dr. Ali Syariati, di bukunya yang judulnya Ideologi Kaum Intelektual, bilang bahwa sebenarnya mahasiswa ini bukanlah seseorang yang hanya mendapat gelar sebagai sarjana, diplomat atau orang yang memperoleh gelar melalui jalur pendidikan gitu. Tapi kaum intelektual atau mahasiswa ini bukan orang yang seperti itu. Tapi kaum intelektual ini atau mahasiswa yang hakiki ini sebenarnya adalah seseorang yang jiwanya merasa terpanggil gitu, ketika
ada sesuatu yang tidak beres di masyarakat atau di lingkungan sosialnya gitu. Semisal kayak misalkan di lingkungan A, misalkan di tempat saya di tempat saya tinggal gitu. Sekarang saya domisilinya di Tangerang. Ketika di sini ada sesuatu yang hal tidak beres gitu, kayak misalkan ada ricuh atau ada ketidakbenaran sistem atau apa, adalah dosa ketika saya tidak berbuat apa-apa. Minimal saya membuka obrolan untuk gimana nih cara untuk menanggulanginya itu seperti apa. Jadi kata Ali Saryati di buku itu, seorang mahasiswa atau manusia intelek ini adalah seseorang yang jiwanya merasa terpanggil ketika ada yang tidak beres di lingkungan sosial atau di masyarakatnya. Kemudian dia mencari jalan keluarnya, menawarkan solusi alternatif untuk penyelesaiannya gitu. Jadi bisa kita simpulkan sebenarnya tugas dari mahasiswa ini berat sebetulnya. Apalagi kita dibebani dengan kata maha gitu kan, di depannya maha dan siswa gitu kan. Jadi sangat berat bagi saya. Jadi apa sebenarnya gitu kan perjuangan mahasiswa ya tadi, kalau misalkan kita tinggal dari segi bahasa adalah seorang kaum intelek atau seorang yang belajar di perguruan tinggi melalui usahanya, itu usaha merebut kembali sesuatu gitu. Entah itu keadilan atau membongkar apapun itu ya yang kita rasa tidak harusnya ada gitu di lingkungan tatanan masyarakat ini gitu. Terlebih lagi mahasiswa ini kan memiliki fungsi dan tugas. Salah satunya kayak misalkan mungkin semua yang ada di sini dengar gitu ya, pernah dengar agent of change, social control, guardian of value, dan yang lain-lain itu kan fungsi dan peran mahasiswa itu kan dibebankan kepada kita selaku mahasiswa. Itu tugas moral kita, fungsi moral kita terhadap masyarakat itu seperti itu. Kalau teman-teman pernah dengar juga, ada Tridharma perguruan tinggi, itu pendidikan, penelitian, dan pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Itu kita belajar di kampus sesuai dengan disiplin ilmu kita masing-masing, kita memperoleh apa yang semestinya kita dapatkan, kita meraup nutrisi yang yang dibutuhkan oleh kita sebagai manusia, kemudian kita melakukan penelitian atas apa yang sudah kita ambil, kemudian implikasinya kita lakukan kepada masyarakat itu dengan pengabdian, jadi seperti itu. Begitu sih kalau untuk perjuangan mahasiswa ya bagi saya seperti itu. Kemudian muncul tadi pertanyaannya ini ya Mei, kenapa sampai rela gitu kan? Iya. Gitu ya? Betul. Nah tadi ini kan Mei udah denger nih, kira-kira gimana tuh? Kenapa sih mahasiswa bisa rela? Kan tadi udah ada tugas, fungsi dan sebagainya. Kira-kira kenapa? Karena mungkin ada sesuatu yang mendorong mahasiswa itu mungkin untuk melakukan hal tersebut mungkin ya Kang. Ya, betul. Jadi kalau kita bahas, kan karena saya dulunya anak IPA gitu ya, saya akan selalu membawa teori ini. Jadi kalau kita sambungkan dengan hukum Newton 1 gitu kan, gaya sebuah benda tidak akan bergerak kecuali ada gaya yang memaksanya untuk bergerak, gitu kan. Jadi kayak misalkan ini nggak akan bergerak nih kalau misalkan saya nggak mengeluarkan gaya atas benda itu. Jadi sama aja gitu, kayak tadi kata Mei, pasti ada dorongan untuk kita melakukan sesuatu, ada triggernya itu kayak apa. Sebenarnya ya itu ada dorongan yang apa, peran dan fungsi tadi gitu kan yang dibebankan kita sebagai mahasiswa, yaitu tugas moral dari mahasiswa ini sendiri gitu. Kemudian sebenarnya nggak hanya hal yang sifatnya materi aja gitu yang bisa kita sumbangsihkan kepada masyarakat. Aksi ini bukan hanya tentang materi. Bagi saya hal yang imaterial juga atau hal yang tidak berbentuk materi ini juga bisa gitu kita integrasikan ke dalam perjuangan mahasiswa. Kita bisa blend itu dalam pergerakan dan perjuangan mahasiswa ini gitu. Semisal kayak misalkan kalau misalkan Mei suka nulis atau suka bikin karya gitu yang emang ada dampaknya untuk lingkungan tempat kita tinggal gitu ya, itu bagi saya udah merupakan sumbangsih gitu ya. Lagi kayak misalkan kita bisa turun ke jalan, itu mungkin langkah konkretnya seperti itu, kita turun gitu. Kemudian bagi saya gitu, kenapa kalau misalkan ditanya kenapa rela gitu kan, ya bagi saya mungkin mahasiswa ini udah sadar aja gitu kan, udah sadar akan peran dan fungsinya dan bisa
mengimplementasikan peran dan fungsinya sebagai mahasiswa. Jadi bukan yang kayak mahasiswa secara administratif aja gitu kan. Sekarang misalkan kita kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia, oke, secara administrasi kita terdaftar, kita punya nomor induk mahasiswa, kita punya nama yang terdaftar di rektorat sana gitu kan. Bukan tentang itu aja. Jadi tapi peran dan fungsinya itu sudah melekat di dalam ruhnya, di dalam jiwanya itu udah melekat peran dan fungsi mahasiswa ini gitu. Sehingga peranan dan fungsi mahasiswa ini bukan menjadi suatu narasi kosong lagi, bukan menjadi suatu wacana lagi gitu, tapi udah gerak konkretnya itu udah turun ke jalan gitu loh. Sebenarnya jadi kita ngasih bukti konkret melalui usaha yang kita bantu sama-sama, kita perjuangkan bersama-sama gitu. Berarti selain aksi turun ke jalan ini sebenarnya masih banyak ya Kang bentuk perjuangan mahasiswa, tidak harus langsung terjun ke lapang, tidak harus langsung turun ke jalan gitu ya Kang? Iya, kalau misalkan ditanya opsi untuk aksi, memang gitu kan, bukan hanya aksi turun ke jalan aja. Kita sekarang di masa-masa pandemi kayak gini kan kita sering mendengar misalkan aksi media atau ya aksi yang melalui media sosial gitu kan. Kayak misalkan kemarin kita selaku mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia lagi ada isu bayar UKT gitu kan dan sebagainya. Itu kan kita kan bukan tahap bagian dari aksi kita kan, ada aksi media gitu kan. Kita melakukan propaganda tentang UKT ini melalui media-media sosial, akun-akun media sosial yang kita miliki gitu. Itu bagi saya merupakan sebuah aksi juga gitu, yang pada akhirnya untuk mendorong rektorat agar tahu apa sih sebenarnya yang tuntutan kita, atau apa sebenarnya yang kita resahkan, dan ini tuntutan kita lah gitu. Jadi sebenarnya mau itu turun ke jalan, mau itu aksi media, bagi saya merupakan vehicle aja gitu. Itu hanya kendaraan, hanya alat untuk menyampaikan aspirasi sih gitu. Dan gimana Kang? Boleh lanjut? Jadi saya kepikiran tadi, kalau kita misalkan bahas mahasiswa secara general begitu ya, berarti kan kita kan mahasiswa ini sering dikaitkannya dengan aksi tentang pemerintah yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kebijakannya gitu. Ya karena yang saya percaya, yang harus menegakkan keadilan ini ya kita sebagai masyarakat gitu kan, jangan kita sebagai mahasiswa dulu deh, kita sebagai masyarakat dulu gitu. Jadi emang udah menjadi kewajiban kita untuk menegakkan keadilan, untuk merebut sesuatu yang harusnya kita dapatkan gitu kan. Dan di sini sebenarnya pemerintah juga atau yang memegang kekuasaan ini juga sebenarnya masyarakat gitu. Cuman bedanya pemerintah ini punya otoritas dan pengaruh yang kuat gitu, sehingga jadi kenapa gitu kita suka nuntut keadilan gitu ke pemerintah, atau nuntut apa gitu kan, kita teriakan apapun itu tuntutan kepada pemerintahnya, karena mereka yang punya power lebih untuk menegakkan itu gitu. Dan terlebih lagi mahasiswa ini sebenarnya adalah pewaris peradaban gitu. Jadi jadi mahasiswa itu harusnya membawa perubahan, bukan terbawa oleh perubahan gitu. Ya, setuju banget nih Kang. Mahasiswa itu membawa perubahan ya Kang. Jangan sampai terbawa perubahan. Nah itu dia. Jangan sampai terbawa nih mahasiswanya. Iya. Oke Kang, aku sama Sokel tentunya penasaran nih, gimana sih Kang saat kondisi saat turun ke jalan. Boleh dong sharing sedikit mungkin pengalaman Akang saat melakukan aksi turun ke jalan? Sebenarnya kalau untuk pengalaman turun ke jalan atau aksi ini cukup sulit itu jika dinarasikan begitu, karena yang pertama every event has their own story gitu. Jadi setiap dari kejadian aksi ini punya story-nya masing-masing gitu, dan sebenarnya saya juga tidak sesering itu gitu turun aksi gitu. Yang kedua, sebenarnya bisa diceritakan, cuman
mungkin atmosfernya ya, dalam tanda kutip atmosfernya yang kayak misalkan kita orasi nih di depan aparat tuh kayak gimana, kita orasi di depan orang banyak tuh kayak apa, itu adalah apa ya, adrenalin kita tuh naik di situ ya. Terus yang kayak misalkan kita teriakan sesuatu gitu kan, ini gini kan sebenarnya atmosfernya itu kan nggak akan kita dapat gitu, nggak akan kita capai kalau misalkan kita cuman ngedengar cerita aja atau kita duduk di kamar gitu kan. Jadi emang harus turun langsung aja gitu. Dan itu juga atmosfer kayak gitu tuh bisa kita rasakan ketika gimana rasanya chaos gitu kan, gimana rasanya ketika disembur gas air mata dan lain-lain gitu kan, ketika kejar-kejaran dengan aparat gitu kan. Pada akhirnya ketika itu menjadi sebuah narasi yang komprehensif akan susah gitu, karena ya itu harus lo alamin gitu, nggak bisa gue ceritain juga gitu sih kalau dari Basna pribadi. Jadi kalau misalkan pengen tahu keadaannya, itu turun ke jalan aja gitu. Iya. Cuman kurang lebih mungkin atmosfer yang bisa diceritakannya seperti itu gitu. Kayak misalkan orasi nih, misalkan di belakang atau di depan kita tuh aparat gitu kan yang bawa senjata dan sebagainya. Gimana nggak deg-degan? Saya pribadi deg-degan ya kalau waktu orasi itu. Cuman ya gimana lagi, kita membawa nama kebenaran gitu kan. Kalau misalkan kita nggak gerak, siapa yang gerak? Kan kita udah dibebankan tugas-tugas ini, tugas moral, fungsi moral dan yang kayak gini, siapa lagi gitu. Toh kita sebagai mahasiswa ini adalah penyambung lidah masyarakat gitu kan. Kita strata tertinggi yang sebenarnya kita itu sama bukan urutan, sejajar dengan presiden. Itu sebenarnya kita sejajar. Kenapa kita digelar maha juga? Karena ya ada hal-hal yang itu gitu, hal-hal yang lebih dari seorang siswa gitu. Kenapa kita bisa disebut mahasiswa gitu. Itu sih kalau untuk sisi. Berarti harus terjun langsung ya Kang, biar merasakan kesananya mungkin ya Kang, gimana melakukan aksi turun ke jalan ini. Iya, soalnya bagi gimana? Tapi setelah melakukan aksi ini ada perubahan nggak sih Kang? Sesuatu yang diinginkan mungkin jadi nggak Kang? Sebenarnya kalau itu tidak menjamin juga gitu. Toh banyak itu kan aksi-aksi yang diselenggarakan cuman tidak berbuah hasil atau mungkin cuma sedikit aja gitu. Dan mungkin kalau kayak gitu nanti kita konsolidasi. Nah ini teman-teman, di sebelum aksi itu biasanya ada konsolidasi gitu kan. Kita ngebahas kita mau menuntut apa gitu kan. Jangan sampai kita turun aksi ini kosong gitu. Nah ada yang namanya konsolidasi. Konsolidasi ini adalah untuk penyolidan kita, untuk pengkristalan narasi apa yang ingin dituntut, apa yang ingin dibawa kita ketika kita turun ke jalanan. Itu ketika kita menyuarakan sesuatu di jalanan. Gitu. Jadi kita harus dikonsolidasi dulu, baru kita turun. Gitu. Kalau misalkan hasilnya tidak sesuai, nanti kita konsolidasi lagi, gimana, turun lagi gitu. Sebenarnya siklusnya gitu-gitu aja kalau misalkan dulu. Gitu sih. Berarti yang penting kita sudah mengungkapkan yang diinginkan gitu ya Kang. Terserah mungkin ya, bagaimana hasilnya. Kalau ya, Kang. Sebenarnya bukan gimana, maaf potong. Jadi sebenarnya bukan gimana kita nunggu gimana hasilnya, cuman kalau misalkan kita idealisme kita sebagai mahasiswa, kita harus menang gitu kan. Yang namanya perjuangan itu kan pasti ujungnya kita mau menang dong. Jadi jangan sampai kalah aja gitu, jangan lembek-lembek lah gitu maksudnya gitu. Jadi harus menang. Ya, bagaimana suara kita harus didengar ya Kang ya? Ya betul. Oke. Baik, mungkin yang terakhir ini Kang, ada saran-saran gak nih untuk para sokes di rumah, khususnya mahasiswa yang belum memiliki semangat atau belum menemukan jalan perjuangan kayak Kang sekarang ini? Ya, sebenarnya saya juga belum maksudnya nggak sepatriot itu, maksudnya bukan. Saya juga masih terus belajar, saya juga masih dalam proses pencarian sebenarnya. Cuman saya yakin proses belajar atau proses pencarian yang baik menurut saya adalah kita belajar tapi kita sambil melakukan, itu kan pengalaman atau
hal empiris ya, experience itu nggak akan kita capai kalau kita nggak nyoba gitu sih sebenarnya. Saya prinsipnya itu. Dan kalau misalkan kita atau teman-teman mahasiswa ini belum menemukan jalan perjuangannya tadi katanya, mungkin percaya aja sih sama prosesnya gitu, percaya aja. Nanti kita juga akan sampai gitu kepada proses atau kepada kita turun ke jalan itu, kita juga nanti pada akhirnya akan sampai. Cuman mungkin masih banyak keraguan dalam diri teman-teman ketika turun nanti, kayak misalkan ditangkep atau apapun itu ya, kena gas air mata, terluka dan sebagainya, itu merupakan risiko perjuangan. Balik lagi, cuman kita sebagai mahasiswa dan rakyat Indonesia ini kita dilindungi ketika ingin menyuarakan aspirasi itu, kita dilindungi oleh undang-undang ya. Jadi bagi saya percaya aja sih sama prosesnya gitu. Toh hidup ini ya, life is not about how fast we can go to the tujuan, but life is about how long we can keep going, berapa sustain kita bisa terus di proses itu gitu. Kan yang terpenting prosesnya sebenarnya gitu. Dan proses dibarengi dengan belajar sebenarnya kayak gitu. Dan kalau misalkan teman-teman males gitu buat turun aksi, yang males gitu kan, aksi apapun itu, mau aksi jalanan, mau aksi media dan sebagainya, ya ingat aja gitu peran yang udah dibebankan kepada kita selaku mahasiswa apa gitu kan, peran dan fungsi moral kita sebagai mahasiswa tuh gimana, dan kenapa kita dinamakan mahasiswa itu ya kita harus pikirkan lagi kalau misalkan kita sampai males gitu buat menyuarakan hal kebenaran gitu. Dan kita sebagai manusia juga kan nggak boleh apatis gitu kan, kita jangan nggak pedulian, kita hidup di bumi ini bareng-bareng loh gitu. Masa nggak mau sih berjuang, yang ngorbanin lah waktu lu berapa jam atau berapa menit doang gitu untuk berjuang buat sesama kita gitu, yang ada hidup di bumi ini gitu. Bagi aku itu sih sebenarnya, jadi ingat peran dan fungsinya aja gitu. Dan pesan saya nih, kalau ketika kita udah menemukan jalan perjuangan tadi katanya dan udah siap untuk turun gitu, ya kita harus tahu tuntutannya. Jadi ada masalah gini, jadi ada aja gitu orang yang turun ke jalan ini, sebenarnya dia nggak tahu ada isu apa, tuntutannya dari konsolidasi ini apa gitu kan. Dia cuma pengen bersinggungan sama aparat aja, dia cuma pengen melakukan tindakan vandal aja gitu kan. Dan bagi saya itu kurang bijak gitu kan. Kita nuntut pemerintah untuk berlaku benar, tapi kita sendiri melakukan tindakan vandal, bukan anarki. Jadi sering ketukar juga, jadi anarki sama vandal itu beda gitu, teman-teman. Kalau misalkan tindakan merusak itu namanya vandalisme. Kalau untuk anarki itu yang tidak percaya akan adanya pemerintahan. Jadi balik lagi, kalau pengen turun aksi gitu, ya usahain kita tahu lah tuntutannya apa, minimal kita tahu gitu. Kita nggak usah yang kayak gimana, yang penting kita tahu tuntutannya apa gitu. Kalau misalkan lu cuman pengen bersinggungan sama aparat aja, lu main game aja di rumah gitu, lu main game apa kayak gitu. Kalau cuman pengen berantemnya doang, kita kan di sini tujuannya bagus. Kalau misalkan lu cuma pengen berantem, ribut dan sebagainya, mending nggak usah ikutan deh gitu. Soalnya itu akan jadi bumerang gitu. Itu sih kalau bagi aku gitu. Makanya tadi kan gue bilang di peraksi kan ada konsolidasi. Nah ikut di situ gitu, ikut mengkaji apa yang seharusnya ingin dibawa gitu. Jangan sampai lu turun jangan sampai lu turun dengan otak kosong aja gitu. Menurut gue nggak etis. Itu sih, karena kita sebagai kaum intelek, balik lagi tadi, sebagai kaum intelektual, pewaris peradaban, punya fungsi dan sebagainya, jangan sampai kita mencerminkan kebodohan aja gitu di kalangan publik. Itu sih. Intinya untuk para mahasiswa ini mungkin jangan takut untuk menyampaikan aspirasi ya Kang, bahwa suara kita tuh harus didengar gitu ya Kang. Betul. Nah, wah mungkin tak terasa nih kita sudah berbincang-bincang selama 30 menit lebih. Nah pastinya banyak banget dong nih nilai-nilai dan pembelajaran yang dapat diambil di episode ICAST spesial kali ini. Tapi sayang sekali Sokes, di mana ada pertemuan, di situ juga ada perpisahan. Sekali lagi kita harus berpisah nih. Tapi jangan khawatir Sokes, karena Imaksi Podcast akan balik lagi bulan depan dengan episode yang lebih menarik tentunya. Oh ya,
terima kasih banyak nih Kang sudah menyempatkan waktunya di episode iCast spesial kali ini. Mungkin kita bisa bertemu, mungkin kita bisa bekerja sama kembali di lain kesempatan ya Kang. Terima kasih. Amin. Iya, sama Kang. Ya Sokes, pandemi saat ini lagi merebak nih. Yuk sama-sama kita patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Oh ya, untuk kalian pendengar YouTube dan IGTV, jangan lupa follow Instagramnya @imaxiupi dan @maxistore. Dan yang terakhir, jangan lupa juga subscribe channel YouTube-nya Imaxiupi. Oke, Sokes, tungguin episode selanjutnya ya. Stay healthy semuanya. See you soon. Dadah. Dadah.